Pada cerita sebelumnya, Ozymandias, Rorschach, dan kedua orang suami istri, The Mime dan Marionette tiba di jagat DC Universe dengan menggunakan RC pesawat Owlship. Setelah meninggalkan Marionette dan Mime di sebuah ruangan, borgol yang mengikat mereka kemudian telah terlepas. Sedangkan si Ozymandias dan Rorschach pergi untuk sebuah tugasnya yang mencari dua orang terpintar di bumi mereka tempati, yaitu Bruce Wayne dan Lex Luthor. Sementara Rorschach bertemu dengan Bruce Wayne di Wayne Manor, ternyata dia bertemu dengan Batman. Sedangkan Ozymandias bertemu dengan Lex Luthor dan dia ternyata ditembak oleh The Comedian dan menuntutnya untuk membalas dendam. Nah, bagaimana nih cerita ini selanjutnya? Untuk itu, ikuti ulasan dari cerita event crossover DC Universe dengan Watchmen Universe pada tahun 2017 ini, yaitu Doomsday Clock bagian yang ketiga, Nor Victory Nor Defeat. Hai semua, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat siapa saja yang melihat video ini. Ya, kita jumpa lagi nih dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe. Kalian luar biasa. Follow juga ya akun Instagram DC Indonesia @DCU_Indo itu namanya. Oke, di follow ya. Terima kasih. Melanjutkan dari cerita video komik Doomsday Clock, kali ini kita memasuki di edisi yang ketiga yang dirilis pada tanggal 24 Januari tahun 2018 dengan judul Nor Victory Nor Defeat dengan jumlah halaman sebanyak 44 halaman dengan penulis cerita oleh Geoff Johns dan digambar oleh Jerry Frank. Oke, kita langsung saja masuk ke cerita video komik Doomsday Clock ini. Let's go! Adegan kilas balik yang terjadi pada tahun 1985 di Watchmen Universe. Terlihat si Adrian Veidt alias Ozymandias melempar si Edward Black alias The Comedian dari jendela apartemennya. Si Ozymandias berpikir bahwa The Comedian sudah mati, dan di saat itu Rorschach memulai penyelidikannya siapa yang telah membunuh The Comedian. Sebenarnya The Comedian itu masih hidup. Di saat dia terbangun ketika dia terjatuh ke lautan dari pecahan jendela, dia sebenarnya menghilang. Dan dia yang tadinya menghilang dan sekarang muncul di dunia yang lain, yaitu di DC Universe. Dan ketika dia mencapai laut di luar kota Gotham, dia langsung berenang ke bibir pantai. Ternyata ada Dr. Manhattan yang menyambutnya, menjatuhkan pin logo Comedian di pasir saat The Comedian menuntut untuk mengetahui di mana mereka berada dan apa yang mereka lakukan di sana. Di halaman selanjutnya, kita berada di masa sekarang di DC Universe. Terlihat The Comedian berhadapan dengan Adrian Veidt di ruangan kerja Lex Luthor, dan dia mencoba untuk membalas amarahnya dengan menendang Ozymandias ke jendela, namun tidak pecah pula. Menyadari dia kalah, si Ozymandias kemudian memecahkan lampu ruangan, dan dengan keadaan yang gelap, dua manusia super ini bertarung habis-habisan dalam kegelapan di kantornya si Lex Luthor. The Comedian mendapatkan keuntungan atas Ozymandias yang menderita penyakit kanker. Ozymandias semakin terpojok dan dia kemudian menghancurkan jendela, lalu menggunakan keterampilan akrobatiknya untuk melompat dari atap dengan aman. The Comedian mengutuklah atas tindakan si Ozymandias yang berhasil kabur darinya, sedangkan si Lex Luthor dirawat di rumah sakit karena luka cederanya. Di halaman selanjutnya, kita berada di Batcave. Terlihat Batman menghadapi New Rorschach yang berhasil menerobos masuk ke Wayne Manor, kemudian masuk ke Batcave dengan mudah.
Karena merasa sulit untuk menjelaskan maksud semuanya kepada si The Cape Crusader tersebut, dia kemudian meminjamkan catatan jurnal Rorschach, yaitu si Rorschach yang pertama, dengan harapan dengan catatan tersebut dia dapat menemukan laporan lengkap tentang apa yang terjadi di semesta mereka. Saat Batman menerima untuk membacanya, dia menyarankan orang asing itu untuk mandi dan bersih-bersih. Ya, si Rorschach kedua ini setuju karena dia membutuhkannya. Ya, terlihat saja tuh tangannya sama kotornya dengan tangannya si Ozymandias. Kita kembali ke taman hiburan yang ditinggalkan di mana Our Ship mendarat. Ya, di situ masih ada si Mime dan Marionette yang sudah lepas dari ikatan borgol. Sekarang mereka bersiap-siap untuk menjelajahi dunia baru yang misterius ini. Di tempat lain, di sebuah komunitas orang lanjut usia atau kita sebut sebagai panti jompo, terlihat seorang lelaki tua dan seorang wanita yang juga tua tentunya. Mereka bertengkar tentang saluran yang seharusnya ada di TV tersebut. Ya, karena mereka terus-menerus beralih dari laporan berita ke film yang terakhir mereka tonton, Carvel Coleman, yang berjudul The Algerman sebelum dia dibunuh. Sementara itu, terlihat si John Thunder melihat ke jendela. Dia berharap keluarganya menjemputnya untuk makan malam di luar. Tapi itu tidak terjadi dan itu sangat membuatnya merasa sedih. Ya, di berita televisi tersebut menyatakan bahwa di kota Gotham, penegakan hukum telah bergabung dengan kerumunan orang yang berdemonstrasi mengenai The Superman Theory, yang mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana mungkin 97% manusia super adalah orang Amerika. Jawabannya sepertinya nih, Amerika Serikat telah bereksperimen pada manusia melalui Department of Meta-Human Affairs, yaitu si Kirk Langstrom alias Man-Bat, yang juga baru-baru ini ada Sondra Fuller alias Lady Clayface. Di seluruh dunia, sejumlah negara mencoba meniru kesuksesan Amerika Serikat dengan manusia powernya melakukan perlombaan senjata metahuman yang sebenarnya. Sementara detektor metahuman LexCorp dipasang di seluruh dunia. Kalau kita berbicara mengenai si Luthor, dia sekarang ini sedang menjalani operasi di Rumah Sakit Umum Metropolis akibat tembakan yang dilepaskan The Comedian di saat dia berkelahi dengan Ozymandias. Sementara Ozymandias, ya saat ini dia masih dalam kondisi yang masih stabil. Di saat Johnny Thunder masih berdiri depan jendela televisi menampilkan siaran film berwarna putih, judul film itu adalah The Algerman, yang menceritakan tentang kisah seorang detektif swasta. Dia bernama Nathaniel Dust yang diperankan oleh Coleman, yang diminta oleh si Letnan Murray Abrahams untuk menyelidiki kasus pembunuhan ganda terhadap dua orang yang sedang bermain catur. Saat seorang yang bernama Dust menjelaskan bahwa dia tidak akan bekerja secara gratis, dia memutuskan bahwa hal pertama yang harus dilakukannya adalah memahami siapa di antara kedua tetangga yang menjadi korban yang dimaksud dan siapa pengamat yang tidak bersalah tersebut. Si Dust ini kemudian keluar dari apartemennya menuju ke tempat tinggalnya bersama mantan istri dan anak-anaknya sebelum dia dibunuh. Nah, ketika dia sampai di apartemen, dia menemukan hadiah darinya untuknya. Akhirnya, si Dust memutuskan untuk membantu Abraham selama 24 jam melalui di hari Natal. Nah, sekarang kita beralih ke Mime dan Marionette berjalan ke sebuah bar di dekat taman hiburan, menganalisis situasi yang mereka alami sekarang ini. Ketika mereka masuk ke bar itu, mereka disambut oleh sejumlah preman yang berbadan besar yang tersinggung dengan pakaian mereka karena wilayah ini adalah miliknya si Joker. Ketika salah satu dari mereka mengancam si Marionette karena tidak tahu siapa itu, si Mime mengungkapkan bahwa barang-barang yang dia imajinasikan itu adalah nyata. Apalagi yang dia pegang ini, tetapi tidak terlihat oleh mata manusia. Senjatanya menjadi terlihat ketika dia membunuh preman itu. Dan di bagian inilah kita dapat mengetahui bahwa Mime memiliki keahlian dengan menggunakan senjata yang tak kasat mata, namun ternyata menjadi nyata.
Akhirnya Mime dan Marionette membantai semua orang-orang yang ada di sana. Begitu juga dengan keahlian pertempuran si Marionette. Ternyata kita mengetahui dia hanya dengan menggunakan tangannya, dia dengan mudahnya mengiris semua orang yang ada di sana. Setelah mereka membantai semua orang di dalam bar itu, mereka kemudian menikmati minuman dan memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari pria yang bernama disebut sebagai Joker. Kita beralih ke Wayne Manor. Setelah menjalani hari yang panjang, Batman meluangkan waktunya dan menawarkan si Rorschach ini ke tempat untuk beristirahat dan tentunya membersihkan diri. Ya, si Rorschach menerima meskipun dia tidak nyaman lah dengan kemewahan yang dia tawarkan. Saat ini si Rorschach kedua ini diberi pelayanan oleh si Alfred untuk beristirahat, dan setelah memasuki kamarnya, dia kemudian membersihkan badannya, ya mandi. Ya, inilah si Rorschach kedua, dia berkulit hitam. Saat di kamar mandi, ada darah nih yang mengalir dari wajahnya. Saat si Rorschach dengan keras mencoba membersihkan dirinya sendiri, dan dia kemudian mengalami mimpi buruk pada saat peristiwa pembantaian kota New York. Dia akhirnya dibangunkan oleh Batman yang mengungkapkan bahwa dia telah menyelesaikan membaca jurnal dan mengklaim dia telah menemukan Dr. Manhattan yang sekarang berada di Arkham Asylum. Kemudian tentu saja mereka berdua pun pergi ke penjara Arkham Asylum. Nah, setibanya mereka di dalam penjara, di mana mereka melacak tanda tangan si Manhattan di sel kosong milik Mad Hatter. Si Rorschach masuk dan percaya kalau si Dr. Manhattan berada di dalam. Dia memanggil nama Manhattan, memanggil dan memanggil, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Tiba-tiba si Batman mengunci pintu sel. Batman meminta maaf dan pergi meninggalkan si Rorschach di dalam sel penjara itu. Sedangkan si Rorschach memohon dan berteriak agar dia dikeluarkan dari sel tersebut. Nah, di akhir halaman ini ada tulisan, lebih baik berani melakukan hal-hal yang hebat untuk memenangkan kemenangan yang gemilang meskipun diliputi oleh kegagalan, daripada berada di peringkat dengan roh-roh malang yang tidak menikmati atau menderita banyak karena mereka hidup dalam senja kelabu yang tidak mengenal kemenangan ataupun kekalahan. Theodore Roosevelt. Dan cerita pun bersambung. Ya, ada nih bagian informasi tambahan dalam bentuk terbitan Screenland Scripts yang membahas karir dan kematian si Christopher Coleman. Terungkap bahwa Elastigirl lahir dari perselingkuhan ayahnya. Silahkan tulis komentar kalian mengenai cerita video komik ini, dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan update terbaru dari cerita video komik Doomsday Clock ini. Ya, dan akhirnya jaga kesehatan teman-teman semua. Semoga kita tetap sehat selalu. Tetaplah berpikir positif dan salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.